Baik, selamat pagi. Jadi perkenalkan di sini saya Gus Yahya. Ya, jadi di sini saya akan membuka presentasi student project dari SGD A5 yang berjudul Sleep Hygiene During COVID-19. Baik, untuk slide-nya bisa di next. Baik, untuk di bab 1, latar belakangnya. Jadi tidur adalah suatu kondisi istirahat yang diperlukan oleh manusia secara reguler. Tidur ditandai oleh berkurangnya gerakan tubuh dan adanya penurunan dari kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Tidur memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kesehatan fisik, mental, emosi, dan sistem imunitas tubuh. Pada orang yang waktu tidurnya kurang, risiko terjadi penyakitnya sangat besar. Lalu saat ini dunia sedang dilanda wabah pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus sendiri termasuklah virus yang mampu menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia. Maka dari itu menerapkan PHBS untuk perilaku hidup bersih dan sehat penting untuk dilakukan. Selain melakukan PHBS, hal yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas tidur yang cukup baik. Selanjutnya, Selamat pagi, perkenalkan saya Kadaina Yunita Pratiwi dengan NIM akhir 203. Jadi di sini ada pun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan student project kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sleep hygiene, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sleep hygiene. Lalu yang kedua ada bagaimana metode dan manfaat sleep hygiene. Tujuannya untuk memahami metode dan manfaat dari sleep hygiene. Ketiga, bagaimana gambaran umum dari COVID-19 tujuannya untuk mendeskripsikan secara umum yang dimaksud dengan COVID-19. Lalu yang keempat, apa dampak dan epidemiologi dari COVID-19 dengan tujuan untuk mendeskripsikan dampak dan epidemiologi dari COVID-19. Dan yang terakhir, bagaimana korelasi antara sleep hygiene dengan COVID-19 yang bertujuan juga untuk mengetahui hubungan antar sleep hygiene dengan COVID-19 di masa pandemi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Dipratyana dengan NIM terakhir 098. Di sini kita lanjutkan kepada definisi atau pengertian dari sleep hygiene itu sendiri, di mana sleep hygiene bisa kita artikan sebagai perilaku atau kebiasaan seseorang untuk memudahkan mereka tidur atau menghindari hal-hal yang dapat mengganggu tidur mereka. Di mana oleh karena itu sleep hygiene ini sering dikaitkan dengan kualitas dari tidur seseorang. Dan juga sleep hygiene ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan hanya faktor individu saja, namun juga faktor lingkungan dan juga faktor sosial. Perkenalkan, nama saya Gustave Putu Melisa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode sleep hygiene. Jadi yang pertama itu adalah langsung tidur. Jadi langsung tidur ini bermaksud seperti pada saat kita mengantuk, kita seharusnya langsung tidur tanpa menunda waktu tidur kita. Kemudian tempat tidur hanya untuk tidur, jadi jangan gunakan tempat tidur untuk membaca atau menonton televisi, bahkan jangan digunakan untuk makan. Kemudian pindah ke tempat lain. Bangun dan pindah ke kamar atau tempat lain bila perlu. Kemudian apabila sudah merasa mengantuk, langsung menuju tempat tidur untuk. Kemudian alarm. Jadi setting alarm agar bisa terbangun pada waktu yang sama di hari. Selanjutnya ada kurangi tidur siang, lalu ada kurangi exercise sebelum tidur, lalu kurangi aktivitas berat sebelum tidur. Jangan mengkonsumsi kafein di malam hari karena seperti yang kita ketahui, kafein dapat membuat kita terjaga. Kemudian jangan konsumsi alkohol dekat waktu tidur. Kemudian jam, kalau perlu kita bisa lakukan pada kamar, jangan diberikan jam agar kita tidak merasa gelisah. Kemudian melepas penat seperti mengingat apa saja hal-hal yang membuat kita stres pada hari ini agar tidur kita lebih rileks. Kemudian yang terakhir ada relaksasi. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Adiel Theodor Kuswandi dengan NIM terakhir 162. Jadi, untuk manfaat dari sleep hygiene,
dengan kita menerapkan sleep hygiene ini, tentunya akan memengaruhi kualitas dari tidur kita, sehingga fisiologis tubuh dapat berjalan normal atau lebih baik dari sebelumnya. Jadi, manfaat sleep hygiene adalah yang pertama, mengurangi inflamasi. Jadi pada saat tidur terjadi proses penting dalam sistem imun yang dimediasi oleh sistem saraf pusat. Ketika fisiologis tidur terganggu, maka akan terjadi perubahan pada efektor sistem tubuh yang menyebabkan terjadinya peningkatan respon inflamasi yang abnormal. Lalu yang kedua adalah meningkatkan memori. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur terjadi proses reaktivasi dan stabilisasi memori. Lalu yang ada meningkatkan regenerasi sel, pembuluhan sel dan sintesis protein mencapai tingkat tertinggi pada waktu jam tidur. Lalu yang keempat adalah mengurangi stres. Kesibukan pada siang hari akan tentunya biasanya akan memunculkan stres dalam berbagai tingkat. Pada beberapa penelitian, kurangnya kualitas tidur berdampak pada meningkatnya psikologikal stres pada seseorang. Lalu yang terakhir, meningkatkan kewaspadaan dan fokus. Dengan yang kualitas tidur yang tidak baik, tentunya akan menyebabkan kelelahan pada hari berikutnya, sehingga akan menurunkan tingkat kewaspadaan dan fokusnya juga. Baik, selamat pagi Pak Putri dengan akhir 250. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum COVID-19. Coronavirus. Jadi coronavirus itu merupakan suatu virus yang memiliki karakteristik memiliki genome dan bergenetik non-segmented single-stranded RNA. Lalu coronavirus yang diketahui saat ini, yang pertama SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, dan yang kedua adalah Amyloidosis Respiratory Syndrome, di mana keduanya itu merupakan coronavirus yang menyebabkan pandemi di awal tahun 2000, dan keduanya merupakan penyakit yang zoonosis atau berasal dari hewan ke manusia. Lalu akhir-akhir ini mulai ditemukan jenis baru dari coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga menyebabkan penyakit sistem pernafasan yang disebut Jadi untuk timeline COVID-19 ini ditemukan, pertama pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat laporan dari WHO China Country Office di kota Wuhan bahwa terdapat suatu kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui. Lalu pada tanggal 7 Januari 2020, China berhasil mengidentifikasikan penyebabnya, yaitu oleh coronavirus. Lalu pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menyatakan hal ini bahwa merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Lalu pada tanggal 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan oleh pemerintah. Next. Jadi COVID-19 itu merupakan atau coronavirus disease 2019 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan, dan hal ini disebabkan oleh jenis baru coronavirus SARS-CoV-2. Dan jumlah kasus COVID-19 ini meningkat dengan waktu, meningkatnya juga dengan cepat, dan melaporkan global ini sampai dengan 3 Maret itu 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan kematian 3.100 kasus, dan case fatality rate-nya 34%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Diomade Prasetya Sudarsana Maputra dengan 3 digit NIM terakhir 233. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk penularan dari COVID-19 sendiri, biasanya dari human to human, melalui droplet dan juga kontak erat, dan juga dari kontak erat. COVID-19 sendiri tidak menular melalui udara. Nah, individu yang paling berisiko tertular penyakit COVID-19 ini adalah individu yang melakukan kontak erat dan yang merawat pasien dari COVID-19. Next.
Nah, untuk gejala umum dari COVID-19 ini bervariasi pada tiap individunya. Biasanya pilek atau flu yang terjadi 2-4 hari setelah infeksi yang masih ringan. Lalu ada batuk, demam pada beberapa kasus, diare berair, sakit tenggorokan, dan asma yang diperburuk. Next. Nah, untuk pencegahannya, pencegahan dari COVID-19 bisa berupa dengan cuci tangan secara teratur dengan air bersih dan sabun, lalu menerapkan etika batuk dan bersin, hindari kontak langsung dengan ternak dan hewan liar, hindari juga kontak erat dengan individu yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan, melakukan social distancing, dan juga pelindungan diri, gunakan masker jika berada di luar rumah, dan juga pencegahan dan pengendalian infeksi bila sedang berada di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, saya Madesianin Dita Putri Larasati dengan 3 digit terakhir 165. Adapun epidemiologi dari COVID-19 ini, pertama, di dunia sendiri per tanggal 29 September 2020 di 215 negara terdapat kasus sebanyak 33.035.598 kasus, di mana dengan angka kematian yaitu 996.342 dan case fatality rate 3%. Untuk di Asia Tenggara sendiri, per 29 September 2020, kasus yaitu sebanyak 6.810.494 dengan CFR 1,6%. Dan di Indonesia sendiri, per 29 September 2020, di 497 kabupaten kota, kasusnya sebanyak yaitu 282.724. Dan angka kematiannya yaitu 10.601 dengan case fatality rate-nya 3,7%, di mana angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan CFR secara global yaitu 3%. Angka tersebut membuktikan bahwa kejadian COVID-19 terus meningkat dan perlu adanya pencegahan dan penanganan yang tepat khususnya di Indonesia. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Meliana dengan 3 digit yang terakhir yaitu 113. Adapun dampak dari COVID-19 ini, dampak yang terjadi adalah tidak hanya pada kesehatan fisik, namun juga berdampak pada psikologi seseorang. Hal yang bisa timbul yakni stres, lalu kecemasan, konsentrasi yang berkurang, lalu terjadinya insomnia. Next. Baik. Kita Nusari dengan 119. Ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai korelasi sleep hygiene dan COVID-19. Jadi tidur itu kita ketahui merupakan suatu proses biologis yang penting bagi tubuh. Setiap manusia membutuhkan tidur. Ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, karena manfaatnya yang luas bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, sleep hygiene yang baik akan memungkinkan tubuh dan otak kita untuk beristirahat dan membuat kita berfungsi lebih baik di sepanjang hari. Sleep hygiene dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan energi, di mana ini merupakan manfaat penting selama masa stres saat pandemi COVID ini. Kekurangan tidur dikaitkan dengan sakit kepala, depresi, dan gangguan mood. Jadi ada berbagai faktor yang dapat mengganggu kualitas tidur kita. Salah satu faktor yang dapat kita kendalikan adalah dengan memulai kebiasaan tidur yang baik. Memperbaiki kebiasaan tidur dipercaya dapat membuat pengelolaan kondisi neurologis yang baik, terutama saat pandemi ini. Jadi, sleep hygiene dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan efektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, di sini Aditya dengan 3 digit terakhir 070 akan memaparkan lanjutan dari korelasi antara sleep hygiene dengan infeksi COVID-19. Untuk korelasinya, tidak ditemukan hubungan antara penurunan sleep hygiene dengan infeksi langsung dari COVID-19. Biasanya penurunan sleep hygiene seringkali disebabkan oleh gangguan tidur yang diderita oleh pasien sebelumnya. Untuk usia yang kurang dari 35 tahun, lebih sering menderita gangguan tidur karena generalized anxiety disorder dan depresi dibandingkan usia yang lebih dari 35 tahun. Seseorang yang memikirkan tentang COVID-19 lebih dari 3 jam setiap hari bisa mengurangi sleep hygiene. Untuk tenaga kesehatan yang
karena mereka mempunyai jam kerja yang sangat tinggi, wajar saja kalau mereka tuh mengalami penurunan dalam kualitas tidur mereka. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Dia Wayuni Pangestu dengan digit NIM terakhir 032. Baik, berdasarkan pemaparan dari teman-teman di atas, dapat saya simpul bahwa yang pertama, sleep hygiene itu merupakan perilaku atau kebiasaan yang dilakukan untuk memudahkan tidur dan menghindari kebiasaan yang tidur. Nah, sleep hygiene itu sendiri salah satunya yaitu dengan langsung menuju ke tempat tidur ketika sudah merasa ngantuk. Ketika mengalami kondisi flu, kita bisa dengan mandi air hangat, menggunakan humidifier dan lain sebagainya. Manfaat fisiologis yang didapat di sleep hygiene yaitu dapat meningkatkan keadaan atau fokus, mengurangi stres, memori, dan mengurangi inflamasi. Nah, coronavirus itu sendiri adalah virus RNA yang berenvelope atau berkapkan single stranded positive chain atau tunggal. Nah, penyebab COVID-19 itu berbagai macam. Gejala dari COVID-19 yaitu yang pertama ada pilek, yang terjadi selama 2-4 hari setelah infeksi. Nah, gejalanya itu bervariasi dari orang ke orang tergantung dengan sistem imun tubuh setiap orang. Nah, korelasinya antara sleep hygiene dengan coronavirus yaitu dengan menerapkan sleep hygiene kita dapat membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan energi, dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh di mana hal ini dapat sangat diperlukan untuk menghindari stres saat masa pandemi. Baik, sekian presentasi dari SGD A5. Mungkin saya tutup dengan